Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi legenda Manchester United Patrice Evra ini yang kalau gue lihat ya, memang Patrice Evra ini dibandingkan dengan legenda-legenda yang lain lebih suportif, lebih positif terhadap Manchester United. Legenda yang terkenal dengan tagline-nya I love this game juga menurut gue secara konsisten menunjukkan bahwa ya selain legenda dia juga fans ataupun supporter dari Manchester United. Nah, Patrice Evra memiliki pendapat nih ya terkait dengan siapa menurut Patrice Evra nama yang cocok untuk menjadi manajer permanen atau head coach permanen dari Manchester United untuk musim depan. Ada banyak pendapat ya kan, fans Manchester United punya banyak suara. Memang nama dari Michael Carrick ini menjadi yang utama, menjadi yang teratas, menjadi favorit karena bagaimana Michael Carrick bisa menyegarkan kembali Manchester United dengan permainan dan juga hasil-hasil yang sampai sejauh ini cukup positif, sangat positif walaupun pertandingan terakhir kalah menghadapi Newcastle ya ketika gue bikin video ini, tapi Manchester United berada di papan atas, saat ini berada di 3 besar, punya peluang yang juga cukup besar untuk bisa mendapatkan target untuk musim ini, yaitu adalah tiket Eropa untuk musim depan. Bahkan tiket Eropa yang sedang dikejar ini bukan hanya tiket Eropa di kompetisi yang strata tengah mungkin ya, tapi strata atas nih, Champions League. Nah, jadi memang Michael Carrick sangat positif sebagai favorit. Tapi bagaimana nih Patrice Evra, legenda Manchester United ini ya, apakah juga mengunggulkan nama dari Michael Carrick? Di salah satu wawancara, dia mengatakan kalau dia nih belum pernah berbicara dengan board manajemen Manchester United ataupun dengan Sir Jim Ratcliffe. Tapi opini jujur saya, dengan segala hormat untuk PSG dan juga Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique akan menjadi coach impian bagi Manchester United. Saya sangat mencintai orang ini, saya sangat mencintai filosofinya dan bagaimana dia melalui masalah personalnya ya dan bisa mengatasi hal tersebut, menunjukkan personality dari Luis Enrique. Ya, bagi sobat Football United yang belum tahu, Luis Enrique beberapa waktu yang lalu kehilangan anak perempuannya yang meninggal karena sakit. Tapi itu ternyata tidak membuat Luis Enrique ini terjatuh, bahkan justru bisa bangkit. Dan salah satu kesuksesan yang diraih adalah berhasil mengantarkan PSG menjadi juara Liga Champions. Para pemain harus bekerja sangat keras untuk bermain untuk Manchester United. Mereka butuh untuk lari yang sangat banyak dan saya pikir Enrique akan membawa hal tersebut. Tapi saya tidak berpikir kalau kita harus mencoret Michael Carrick ya, karena dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita butuh untuk memberikan dia kesempatan. Para fans ataupun orang-orang penggemar Manchester United ingin mendapatkan seorang manajer yang luar biasa untuk Manchester United. Tapi saat ini kita butuh seseorang yang mengerti klub dan juga mengerti para pemain. Luis Enrique adalah seorang tactician yang genius dan sangat luar biasa dengan para pemain. Tapi saya pikir Michael Carrick layak untuk mendapatkan kesempatan. Nah, ini seperti kayak bermain atau pendapatnya nih berada di tengah-tengah. Kalau menurut gue ini yang dilakukan oleh Patrice Evra ya. Jadi dia mengagumi sosok dari Luis Enrique, tapi di sisi lain dia juga merasa kalau Michael Carrick harus diberi kesempatan. Nah, gue melihat ya, ataupun juga mencari bagaimana sih secara teknis Luis Enrique. Dari beberapa sumber yang gue dapatkan bahwa Luis Enrique ini sangat ingin timnya itu bermain sangat dominan di possession, bermain dengan pressing yang tinggi dalam situasi 4-3-3 yang bisa berkembang secara cair, bertransisi menjadi 3-2-5 atau 2-3-5 dengan sepak bola menyerang yang memenuhi lini pertahanan lawan.
Dia juga suka elemen-elemen kunci ya, tim bermain dengan elemen-elemen kunci seperti membangun dari bawah dan juga melakukan pressing yang sangat ketat dan tidak henti-henti dari sisi sayap, dan juga menggunakan fullback yang versatile dan juga gelandang-gelandang yang banyak masuk ke dalam dan menciptakan banyak peluang. Jadi kalau gue ambil garis bawah bahwa Luis Enrique ini ingin membangun sepak bola yang atraktif, menyerang dengan intensitas tinggi, dan tentu saja sistem sepak bola seperti ini sangat menghibur. Jadi bukan hanya hasil yang ingin didapatkan, tapi juga bagaimana hasil didapatkan itu bisa dilakukan dengan permainan yang enak untuk disaksikan. Nampak luar biasa ya menurut gue. Dan kalau melihat kapasitas dari Luis Enrique, rekam jejaknya misalnya, dia pernah menjadi manajer di Barcelona, sebuah klub raksasa di Eropa, dan juga sukses di sana dengan gelar-gelar yang diberikan ya. Lalu juga dia pernah menjadi bagian dari tim nasional Spanyol sebagai manajer di sana. Dan tentu saja yang terakhir adalah di PSG. Jadi rekam jejak menurut gua dari 3 tim terakhir yang dilatih oleh Luis Enrique, menurut gua ini menunjukkan bagaimana kapasitas dia sangat-sangat besar sekali di Eropa. Bayangkan ya, di Barcelona bukan hanya menjadi pelatih ataupun manajer saja, tapi dia juga memberikan gelar La Liga 2 kali secara beruntun ya. Jadi 2 gelar secara berurutan, lalu juga menjadi juara Champions League. Di PSG juga demikian, menjadi juara Ligue A 2 tahun berurutan, dan juga Champions League. Di tim nasional Spanyol menjadi runner up dari UEFA Nation League. Menurut gue luar biasa menjadi manajer tim nasional Spanyol. Ada banyak ego, ada banyak karakter yang besar-besar ya di tim nasional Spanyol yang bisa disatukan dengan dia. Mungkin ketika di Barcelona ada argumen yang mengatakan ya Luis Enrique ini punya latar belakang Barcelona yang sangat kental, jadi mungkin dia mengerti klub lebih mudah untuk menyesuaikan dan juga mengatur, dalam tanda kutip. Dia kenal dengan manajemen, dia sangat akrab dengan klub tersebut, sehingga akhirnya ketika dia diberi kepercayaan ya dia bisa memberikan hasil yang juga positif. Tapi di sisi lain gue juga membayangkan ya pada saat itu ada banyak karakter, ada banyak ego juga ini di tim nasional, di tim Barcelona. Dan ya kita tahu zaman tersebut ada beberapa pemain yang menjadi pentolan dari Barcelona ya kan, yang juga ini harus diatur dengan baik. Di PSG juga demikian, ada banyak ego, ada banyak pemain dengan harga tinggi, ada banyak kepentingan di sana. Bagaimana dia menangani seorang Kylian Mbappe ketika masih ada maupun sudah tidak ada, dan juga nama-nama lain. Jadi menurut gue man-to-man management dari Luis Enrique ini luar biasa. Dari 3 tim terakhir sangat-sangat terbukti. Menurut gue seperti itu. Dan tadi gue sempat jelaskan terkait dengan gaya permainan dari Luis Enrique. Tapi menurut gue dari gaya permainan tersebut dasarnya itu adalah man-to-man management dulu. Tanpa adanya man-to-man management yang baik ya, artinya bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan para pemain, mengatur para pemain, mendapatkan kepercayaan dari para pemain, dan juga dia bisa memberikan kepercayaan itu kepada para pemain, ada timbal balik yang bagus di sana. Tidak mungkin ada implementasi teknis yang bagus. Menurut gue seperti itu. Dan sering sekali manajer di Manchester United gagal karena kehilangan kepercayaan dari para pemain. Apakah pemain sudah tidak percaya ataukah pemain tidak mengerti apa yang diinginkan, komunikasi tidak berjalan dengan bagus, implementasi teknis akhirnya justru berantakan. Nah, Luis Enrique rekam jejaknya tidak main-main, membuktikan sejauh ini luar biasa di 3 situasi klub yang berbeda, bahkan dari Barcelona lalu lompat ke tim nasional Spanyol, terbang ke tim lain di negara yang baru, di Prancis bersama dengan PSG, dengan tekanan, dengan beban, dengan ambisi juga dari PSG, pemiliknya Nasser Al-Khelaifi juga yang sangat besar ya. Tapi dia bisa meramu itu semua justru menjadi sebuah prestasi. Di PSG tekanannya tidak main-main. Nama sebelum Luis Enrique itu juga nama-nama besar ya, manajer di PSG. Tapi dengan
situasi prestasi yang tidak segemilang Luis Enrique. Masa sebagai manajer di PSG pun juga menurut gue tidak selancar Luis Enrique. Jadi membuktikan bahwa dia bisa bekerja sama dengan manajemen yang lebih tinggi di PSG, dan menurut gue ini merupakan hal yang penting di Manchester United, di mana kita tahu Ineos, kita tahu struktur organisasi di Manchester United ini butuh sinergi yang baik antara tim teknis dan juga tim manajemen, dan Luis Enrique punya modal besar untuk hal itu. Namun demikian, kalau melihat saat ini realitanya seperti apa, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ingin melanjutkan proyek yang lebih jangka panjang lagi, dan Luis Enrique ada di dalamnya. Luis Enrique sendiri kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan, tahun 2027, dengan kemungkinan adanya perpanjangan saat ini. Masih sebuah kemungkinan, tapi Luis Enrique menurut gue merupakan sebuah nama yang menarik, reputasi yang sangat besar juga di Eropa. Nah, dari realita yang ada, dari keadaan yang tadi sudah gue sebutkan, balik lagi, gue juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Patrice Evra. Saat ini Manchester United realitanya adalah bersama dengan Michael Carrick, dan gue juga sepakat kalau Michael Carrick sangat layak untuk diberi kesempatan dulu. Kesempatan sebagai permanen nanti dulu. Kesempatan untuk membuktikan sebagai interim dulu. Apakah dia bisa membawa Manchester United mencapai target yang memang ditetapkan untuk musim ini? Itu satu. Nomor dua, ketika musim selesai nanti, bagaimana dia memberikan evaluasi, memberikan rencana-rencana selanjutnya bagi Manchester United. Apakah sejalan dengan manajemen, sinerginya, apakah juga terjalin dengan baik? Apakah dia bisa membuat rencana dan juga situasi yang akan diimplementasikan ya, untuk membawa Manchester United lebih tinggi lagi musim depan, bukan hanya di Premier League tapi juga di kompetisi lainnya yang diikuti oleh Manchester United. Langkah-langkah apa saja yang akan diambil dan lain-lain. Menurut gue ini sangat penting untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen, apakah Michael Carrick akan diberi kesempatan sebagai permanen manager atau tidak. Menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.